Chapter 39. Penyusup 3. Arena duel adalah versi miniatur dari Roman Colosseum. Arena pusat sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola standar, sementara kursi yang mengelilingi arena dapat menampung sekitar 5.000 orang. Desainnya sukses besar. 10 menit sebelum dimulainya duel, kursi tamu penuh sesak dengan orang. Bagaimana kamu mendapatkan kursi yang bagus? Pahlawan berpangkat tinggi, Oh Jun-hyuk, bertanya dengan terkejut ketika dia menyerahkan Seo Yongji hotdog. Kursi yang dia ambil adalah kursi paling depan, yang memiliki pemandangan terbaik ke arena. Kau menyuruhku fokus pada misi, tetapi kau datang ke sini pagi-pagi untuk meraih kursi terbaik. Diam dan duduk. Oh Jun-hyuk mencibir dan duduk di sebelahnya. Petik 2. Wow, itu pasti membawa kembali kenangan, bukan? Anda pasti mengenang kenangan buruk. Saya ingat Anda mengatakan Anda dipukuli begitu keras sehingga Anda bahkan tidak bisa menonton seni bela diri campuran sesudahnya. Petik 2. Petik 2. Aku menjadi lebih baik karena selalu ada di TV. Anak saya juga menyukainya. Petik 2. Seni bela diri campuran adalah salah satu olahraga paling populer di seluruh dunia. Itu sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Olahraga ini menampilkan pertarungan satu lawan satu atau tim di antara manusia super. Tentu, perkelahian itu sangat mencolok, dengan kekuatan sihir yang bertiup seperti badai dan serangan yang memotong bumi menjadi dua. Kekuatan yang mereka perlihatkan berfungsi sebagai motivasi yang sempurna bagi anak-anak kecil untuk mengejar kekuatan. Sangat senang mendengarnya. Senang mendengarnya. Tolong, dunia pasti akan segera berakhir. Jin lebih aktif dari sebelumnya tetapi saat ini, menjadi bintang olahraga berada di peringkat ketiga untuk pilihan kadet jalur karir. Mereka mengatakan mereka lebih suka berolahraga daripada bergabung dengan guild kecil hingga menengah. Petik 2. Aku tidak melihat apa yang salah dengannya. Kamu tidak melihat ada apa dengan itu. Karena orang-orang seperti Anda, asosiasi berada dalam keadaan menyedihkan ini. Petik 2. Di tengah kalimatnya, Oh Jun-hyuk merasakan tatapan haus pertempuran yang sangat. Petik 2. Siapa pria itu? Dia menatap kursi di seberang arena. Seorang laki-laki memberikan pandangan mengancam dan tersenyum dengan giginya keluar. Senyumnya yang tak kenal takut dan tak terkendali jelas ditujukan pada Oh Jun-hyuk dan Seo Yongji. Dia sudah melakukan itu untuk sementara waktu. Dia pasti penggemar. Petik 2. Sebuah kipas. Dia bisa melihat melalui penyamaran kita. Petik 2. Saya rasa begitu. Ah, sudah mulai. Petik 2. Tuan rumah mengumumkan awal duel hari itu, dan Seo Yongji segera mengeluarkan laptopnya. Eksekutif Asosiat khas. Baiklah, siapa yang harus aku waspadai? Kim Suho dan Chae Na-yun. Mereka berada di puncak kelas mereka. Dan saya kira Yi Yong-han dan Kim Horak juga. Petik 2. Oh, 2 dari 6 teratas ada di sini. Siapa yang mereka lawan? Petik 2. Kim Suho dan Chae Na-yun terkenal bahkan di asosiasi. Bahkan Oh Jun-hyuk, yang tidak suka menonton duel, tidak bisa tidak tertarik pada pertandingan mereka. Kim Suho bertarung dengan Yi Yong-han. Chae Na-yun melawan Joseph. Kim Horak bertarung dengan Kim Ha-jin. Petik 2. Selain Kim Horak, sepertinya kebanyakan dari mereka memilih lawan yang tepat. Jadi, siapa Kim Ha-jin? Petik 2. Kim Ha-jin, peringkat 934. Petik 2. Peringkat 934. Bukankah itu terlalu rendah? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Petik 2. Seo Yongji mendorong kacamatanya. Ada rumor buruk tentangnya. Sepupu saya di Kyuk memberitahu saya bahwa dia sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Ah, jadi Kim Horak menghukum anak nakal. Begitu. Siapa yang mengira Kim Horak memiliki rasa keadilan? Dia mengorbankan nilainya sendiri untuk melakukan ini juga. Petik 2. Tak, Seo Yongji menutup laptopnya. Sudah mulai. Petik 2. Cih. Oh Jun-hyuk menyilangkan lengannya dan bersandar di bagian belakang kursi. Duel pertama adalah antara dua taruna tersebut. Duel pertama berada di antara peringkat 18, Kim Horak, dan peringkat 934, Kim Ha-jin. Bagaimana Kim Ha-jin mengatasi perbedaan peringkat mereka? Mengapa Kim Horak mencalonkan kadet peringkat rendah seperti itu? Tuan rumah yang malang mencoba yang terbaik untuk hype up pertandingan yang memiliki hasil yang jelas. Sebuah penghalang mana naik di sekitar arena. Itu untuk mencegah serangan kedua kadet bocor. Itu pasti dia. Iya. Oh Jun-hyuk memandang pria yang berjalan keluar dari jalan yang benar. Dia tampak rata-rata, begitu rata-rata sehingga dia bahkan tidak ingat wajahnya pada hari berikutnya. Kadet dilarang menggunakan senjata pribadi mereka selama ujian. Itu karena pengintai ingin mengamati taruna berdasarkan pada kemampuan mereka daripada kekuatan senjata mereka. Karena itu, saya tidak bisa menggunakan Desert Eagle. Saya juga ingin menyembunyikan Aether jika memungkinkan. Dengan kata lain, saya hanya punya pistol pelatihan dan baju besi pelindung yang disediakan oleh Kyuk untuk diandalkan. Dengan hanya dua ini, peluang saya untuk mengalahkan Kim Horak sangat kecil. Tapi itu tidak berarti aku berencana kehilangan satu sisi, terutama terhadap bajingan itu, Kim Horak. Ayo pergi. Iya nih. Dipimpin oleh staf, saya berjalan ke atas panggung. Pertama, saya melihat-lihat arena dengan baik.
Sebuah penghalang mana yang transparan mengelilingi arena dengan ribuan penonton melihat ke bawah. Baik tekanan dan kegembiraan yang tak terlukiskan membuat saya kewalahan. Sementara aku gemetaran karena sensasi aneh ini, Kim Horak berjalan dari sisi lain. Oh gelombang Kim Horak. Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Bagaimana kamu mengerjakan ujian tertulismu? Saya memprovokasi dia, tetapi Kim Horak melengkapi sarung tangannya tanpa berbicara. Saya juga mengangkat pistol saya. Statistik fisik kami harus berbeda setidaknya 4 poin. Itu adalah perbedaan antara manusia biasa dan gajah dewasa. Dia akan mematahkan tubuhku setengah saat dia mendekatiku. Mari kita tenang, oke. Menghitung mundur. 3. Tuan rumah pasti mengira kami sudah siap, ketika ia mulai menghitung mundur. Retak, retak, aku bisa mendengar Kim Horak meretakkan buku-buku jarinya dari jauh ke sini. 2. Dia menyalakan kekuatan sihirnya, menggambarnya di atas permukaan tubuhnya. Meletakkan kekuatan sihir di sekitar tubuh seseorang adalah teknik yang disebut penguatan Ki. Kim Horak masih belum berpengalaman di dalamnya, tetapi peluru saya tidak dapat menembus penguatan Ki yang tidak lengkap. 1. Pusat gravitasinya condong ke depan dan dia menggali kakinya ke tanah. Saat ini, kami berada 150 meter jauhnya. Itu jarak yang Kim Horak bisa tutup hanya dalam 3 detik. Tapi saya tidak siap. Mulai. Kim Horak segera menyerbu ke depan seperti binatang buas. Perasaan waktu saya melambat. Saya telah mengaktifkan bullet time. Saya merilis kekuatan sihir stigma yang mengalir ke pistol saya dan melekat pada satu peluru. Menyatu dengan kekuatan sihir stigma, peluru itu kemudian membawa properti khusus seperti yang saya atur sebelumnya. Anti-sihir. Ketika itu berselisih dengan kekuatan sihir yang diperkuat, itu akan menghancurkannya secara instan. Saya harus menggunakan setengah dari kekuatan sihir stigma, tetapi itu sepadan. Aku menarik pelatuk pada babi hutan yang menyerbu ke arahku. Dia bahkan tidak berusaha menghindari peluru saya. Dalam benaknya, itu bahkan bukan pertanyaan apakah peluru saya bisa mengancamnya dengan cara apapun. Dentang. Tetapi ketika peluru saya bentrok dengan penguatan Ki-nya, sebuah ledakan aneh terjadi. Ledakan itu menghancurkan penguatan Ki Kim Horak seolah-olah itu adalah jendela kaca. Sekarang dia berkulit putih, dia hanyalah target dengan area permukaan yang besar. Saya menarik pelatuknya dengan bebas. Kim Horak melompat ke samping, dengan jelas bertujuan untuk melingkari aku. Saya mengikuti gerakannya dan menembakkan peluru saya, dan Kim Horak mundur tanpa daya. Rentetan tembakan tidak berhenti. Saya terus-menerus menarik pelatuknya, peluru tanpa henti mencari Kim Horak. Dia berpegangan, melompat, berguling ke samping, dan mengangkat ubin arena untuk digunakan sebagai perisai. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, aku mengusap daguku dan menatap Kim Horak. Aura biru naik dari tubuhnya sekali lagi. Penguatan Ki-nya telah diperbarui. Tapi penguatan Ki bukan teknik yang bisa digunakan berulang kali. Bahkan sekarang, mudah untuk melihat bahwa penguatan Ki-nya lebih tipis daripada yang dia buat sebelumnya. Kemungkinan ini adalah yang terakhir. Dia menjilat bibirnya yang kering dan menyerang saya sekali lagi. Kali ini, gerakannya cukup kompleks. Seperti seekor kepiting, dia berzigzag sambil terus maju. Gerakannya tidak dapat diprediksi, karena tidak memiliki pola yang ditetapkan. Selain itu, saya tidak bisa menembaknya, karena dia bergerak lebih cepat daripada peluru saya. Tetapi saya siap jika hal ini terjadi. Aku mengeluarkan belati dari ikat pinggangku dan menambatkan pedangnya dengan kekuatan sihir stigma. Lalu, aku dengan ringan melemparkannya. Master Sharpshooter juga mendaftar untuk melempar. Belati itu terbang ke depan seperti bumerang, tetapi belati ini tidak memiliki kekuatan khusus. Kemungkinan bahkan tidak bisa menggores penguatan Ki-nya. Persetan. Tetapi Kim Horak tidak tahu itu. Dia mungkin khawatir, berpikir ada sesuatu yang istimewa tentang belati itu. Sama seperti bagaimana peluru pertamaku membawa kekuatan yang tak terduga, dia harus memiliki kecurigaan tentang belati ini. Pada akhirnya, Kim Horak melompat ke samping untuk menghindari belati. Aku menarik untaian kekuatan sihir yang tertambat ke belati, mengubah lintasannya. Belati berputar dalam sudut 90 derajat dan mengejar Kim Horak. Menilai dengan matanya yang melebar, dia pasti memikirkan ini. Pasti ada sesuatu tentang belati ini. Namun, Kim Horak tidak berusaha mengelak dari belati. Sebuah belati tidak secepat atau sekecil peluru. Karena itu, Kim Horak mencoba meraih belati. Dan, dia berhasil. Itu adalah tampilan luar biasa dari koordinasi tangan mata. Tetapi untuk menangkap sesuatu, seseorang harus berhenti bergerak. Peluru yang aku tembak menembus penguatan Ki-nya. Peluru itu dengan bersih menghancurkan penguatan Ki-nya. Sementara Kim Horak terhuyung-huyung, aku juga mengambil belati itu. Sekarang, Kim Horak benar-benar terbuka. Pertanyaannya adalah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sial. Seperti yang diharapkan, dia bergegas masuk dengan gegabah. Dia tidak mundur atau bergerak ke samping. Dia hanya maju ke depan sambil mengambil semua peluruku. Lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, betis kiri. Dia bertahan bahkan setelah ditembak di banyak tempat. Setelah akhirnya mendekati saya, dia mengayunkan tinjunya. Aku segera mundur untuk menghindari serangannya, dan Kim Horak mengejarku.
Akhirnya, saya tiba di jalan buntu dengan dinding di belakang saya. Tapi sebelum Kim Horak bisa merasakan kegembiraan apapun, aku memanjat tembok. Dengan kekuatan parkour, saya bisa memanjat apapun yang dianggap sebagai tembok. Tangan dan kakiku menempel di dinding seperti magnet, dan aku terus menembak dari kejauhan yang tidak pernah bisa dijangkau Kim Horak. Hei, kau brengsek, ini curang. Petik 2. Mempertimbangkan situasi yang tepat ini, saya telah memfokuskan peluru saya pada kakinya. Kim Horak tidak memiliki kekuatan untuk melompat setinggi ini. Sekarang, itu benar-benar serangan sepihak. Dikutip ke target belaka, Kim Horak terus bergerak berharap untuk menghindari peluru saya. Namun, bahkan satu pukulan saja sudah cukup untuk menyerangnya dengan rasa sakit. Paha, bahu, kaki. Cedera terus menumpuk, dan Kim Horak terus melambat sebagai hasilnya. Akhirnya, dia berhenti total. Aku mengincar perutnya untuk serangan terakhir. Setiap kadet memiliki alat di sekitar perut mereka yang secara otomatis akan mengakhiri duel jika satu sisi menerima cedera kritis. Klik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tapi tidak ada peluru keluar. Saya mencari-cari di saku saya. Saya tidak punya peluru. Ah. Saya telah membawa 240 peluru, tetapi sepertinya saya telah menggunakan semuanya. Tanpa pilihan lain, saya melompat turun. Karena saya benar-benar menggunakan kekuatan sihir stigma, saya hanya punya belati untuk bekerja dengannya. Yang harus saya lakukan adalah mendekati Kim Horak dan menusuk perutnya. Tapi sepertinya Kim Horak tidak akan menyerah. Dia menatapku dengan niat membunuh yang ganas. Jika aku dekat, dia pasti akan mencabik-cabikku. Lebih buruk lagi, salah satu lengannya tidak terluka. Saya melihat sekeliling. Saya ingat orang banyak pada awalnya bersemangat, tetapi sekarang arena itu sangat sunyi. Seolah-olah saya berada di perpustakaan. Ini adalah pengembalian yang cukup bagus. Kim Horak tidak dapat memukul saya satu kali, tetapi saya terus-menerus memukulnya. Belum lagi, skor saya akan naik bahkan jika saya kehilangan duel ini. Aku mencibir pada Kim Horak dan mengangkat tangan. Kemudian, saya berbicara dengan pelan. Saya menyerah. Wasit langsung meniup peluitnya. Penghalang mana yang mengelilingi arena menghilang. Aku berjalan pergi, bersiul santai.